teman-teman kelas 8. Hari ini kita akan membahas materi kita, yaitu teks ulasan menjadi salah satu bahan dari PTS yang akan kita laksanakan pada tanggal 7 Maret ya. Nah teman-teman, kita mau belajar teks ulasan itu apa ya. Nah ini mari kita mau pelajari bersama-sama ya teman-teman ya. Teman-teman, teks ulasan adalah teks yang berisi ulasan atau penilaian atau review terhadap suatu karya, film atau drama. Di saat mengulas sebuah film dan drama, kita harus bersikap kritis agar berkontribusi untuk kemajuan drama dan film ke depannya. Jadi teman-teman, mengulas itu berarti kita menilai, mereview atau meresensi. Bisa itu berupa film, berupa drama, bahkan bisa berupa buku kayak gitu teman-teman. Jadi kita memberikan penilaian secara objektif untuk membantu orang lain yang mungkin belum menonton film yang sudah kita tonton atau belum membaca buku yang kita sudah baca. Nanti kita review kayak gitu teman-teman. Jadi pembaca atau penonton lain bisa memutuskan mau melanjutkan untuk menonton film ini atau melanjutkan untuk membaca buku ini atau tidak kayak gitu. Nah teman-teman, tujuan teks ulasan teman-teman bisa lihat di layar, yaitu tujuan teks ulasan adalah untuk menunjukkan sudut pandang atau keberpihakan penulis terhadap suatu hal atau karya sementara. Jadi di sini teks ulasan memiliki tujuan yaitu menunjukkan sudut pandang atau keberpihakan atau keberpihakan. Jadi berpihak kepada siapa kayak gitu teman-teman. Berikutnya teman-teman, kita akan melihat strukturnya teks ulasan teman-teman kelas 8. Nah teman-teman kelas 8, struktur teks ulasan itu meliputi 1. Identitas karya, 2. Orientasi, 3. Sinopsis, 4. Analisis, 5. Evaluasi, dan 6. Rekomendasi. Kita akan melihat teman-teman lebih lanjut tentang identitas karya itu apa, orientasi itu apa. Kita akan melihat di materi berikutnya ya teman-teman kelas 8 ya. Struktur teks ulasan. Yang pertama, identitas karya teman-teman. Jadi setiap karya itu pasti ada identitasnya teman-teman. Bisa berisi judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, dan tebal halaman kayak gitu teman-teman. Jadi ada identitas yang nanti kita mau sampaikan kepada orang-orang. Itu karya yang diambil, film yang hits itu apa, atau buku yang kita resensi, mau kita review, kita ulas, itu identitas karyanya seperti apa, penulisnya siapa. Kalau itu buku, penerbitnya mana atau siapa, tebal halamannya berapa, pengarangnya siapa. Jadi kita tahu identitas karyanya itu. Berikutnya adalah orientasi teman-teman. Itu menjelaskan keberadaannya sebagai karya yang mendapatkan penghargaan atau perhatian besar dari banyak kalangan. Jadi teman-teman, orientasi itu pengenalan awal kayak gitu teman-teman. Keberadaannya menjadi karya yang mendapat penghargaan. Jadi karya yang diresensi itu teman-teman biasanya karya yang hits atau ngetop kayak gitu. Misalnya film box office-nya Marvel misalnya. Terus buku-buku yang terkenal. Masa lalu ada buku yang sangat hits teman-teman, Harry Potter. Sampai orang yang mau melihat atau membaca buku ini itu antri ya itu teman-teman. Antri untuk dirilis, untuk membaca, untuk memiliki bukunya. Nah, review keseluruhan itu pasti diawali dari orientasi. Jadi seberapa besar sih efek dari buku ini, kenapa mendapat perhatian besar dari banyak kalangan kayak gitu. Poin ketiga adalah sinopsis. Itu berupa ringkasan. Jadi ringkasan dari cerita yang nanti akan disinopsis kayak gitu teman-teman, yang akan disampaikan. Jadi ada ringkasannya. Lanjut. Analisis adalah yang ada di dalamnya teman-teman, meliputi tema, penokohan, juga alur. Berikutnya evaluasi. Nah, nanti setelah itu kita evaluasi kelebihan dan kekurangan suatu karya itu apa. Kelebihan dari buku ini apa, kelebihan dari novel ini apa, kemudian kekurangannya juga apa. Nanti kita tulis di evaluasi, bagian evaluasi. Nah teman-teman, tentang kaidah teks ulasan, menggunakan konjungsi penerang, contohnya bahwa, yakni menggunakan konjungsi temporal, contohnya sejak, akhirnya, kemudian. Menggunakan konjungsi penyebab atau kausalitas, contoh sebab, oleh, karena itu. Menggunakan ungkapan saran, hendaknya, sebaiknya, seharusnya, alangkah lebih baik jika,
Nah, ini teman-teman, kaidah dari teks ulasan itu menggunakan konjungsi atau kata hubung kayak gitu ya teman-teman. Dan di dalamnya biasanya menggunakan adik simba. 5W plus 1H itu ada jembatan keledai dalam bahasa Indonesia biasa disebut adik simba kayak gitu teman-teman. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Itu adik simba. Gitu ya teman-teman ya. Lanjut. Ciri-ciri teks ulasan teman-teman kelas 8. Yang membedakan teks ulasan dengan teks cerita sejarah maupun teks lain adalah di dalamnya mempunyai ciri-ciri. 1. Strukturnya terdiri atas orientasi, tafsiran, evaluasi, dan rangkuman. 2. Memuat informasi berdasarkan pandangan atau opini penulis terhadap suatu karya atau produk. 3. Opininya berdasarkan fakta yang diinterpretasikan. 4. Dikenal dengan istilah lain yaitu resensi. Jadi teman-teman, yang membedakan ulasan yang kita mengulas sama teks yang lain sejarah itu apa? Atau dengan teks-teks yang lainnya. Di sini terdiri ada strukturnya teman-teman. Kemarin kita sudah belajar eksplanasi, ada strukturnya. Nah, ini ulasan juga ada strukturnya teman-teman. Kita ada 2 versi teman-teman strukturnya. Teman-teman bisa menggunakan versi A atau versi B. Nah, versi A ini yang kita pelajari sekarang versi A. Nanti setelah itu kita akan belajar ke versi berikutnya ya teman-teman ya. Orientasi, pengenalan, ada penafsiran, habis itu ada penilaian, habis itu ada rangkuman atau sinopsisnya. Nah, di sini ada informasi berdasarkan opini penulis terhadap karya atau produk. Nah, di sini opininya adalah fakta yang diinterpretasikan. Jadi fakta yang ada kemudian diberikan penilaian dan dikenal dengan istilah yaitu resensi atau penilaian kayak gitu teman-teman. Berikutnya yang pertama struktur teks ulasan ya teman-teman ya. 1. Orientasi itu berisi pengenalan sebuah gambaran umum mengenai sebuah karya drama dan film yang akan direview atau ulasan atau diulas sehingga membuat pembaca mengetahui mengenai apa yang akan diulas. Jadi yang pertama teman-teman strukturnya adalah yang pertama orientasi ya teman-teman ya. Lanjut. 2 adalah tafsiran teman-teman kelas 8. Berisi gambaran detail mengenai sebuah karya atau film drama yang diulas. Contohnya kualitas, keunikan, keunggulan, bagian karya, dan lainnya. Jadi sudah ada gambaran detailnya kayak gitu teman-teman. Ini versi yang kedua ya teman-teman, struktur dengan versi yang kedua ya. Teman-teman bisa memakai yang mana saja. Yang ketiga adalah evaluasi. Berisi pandangan dari pengulas terhadap hasil karya yang diulas, dilakukan setelah melakukan tafsiran, sehingga pengulas bisa memberi bagian yang mempunyai nilai dan bagian yang kurang. Jadi evaluasi itu sudah sampai penilaian kayak gitu teman-teman. Berikutnya adalah rangkuman, berisi kesimpulan dari ulasan terhadap suatu karya, bisa drama dan film. Pengulas biasanya memberi komentar apakah film atau drama yang baru saja diulas berkualitas atau tidak. Nah teman-teman, kita ke kaidah kebahasaan teman-teman. Kaidah kebahasaan teks ulasan itu seperti apa? Nah teman-teman kita bisa baca sama-sama ya. Berikut ini kaidah kebahasaan yang terkandung dalam teks ulasan. 1. Teks ulasan drama, film berisi penonjolan terhadap unsur-unsur karya seni yang hendak diulas. 2. Menggunakan kata opini atau persuasif. 3. Menggunakan konjungsi internal dan konjungsi eksternal. 4. Menggunakan ungkapan perbandingan, yaitu persamaan atau perbedaan. 5. Menggunakan kata kerja material dan kata kerja relasional. Nah teman-teman, kita akan belajar salah satu teks ulasan. Membuat teks ulasan itu seperti apa sih? Nah kita akan belajar salah satunya adalah teks ulasan dari novel Hujan karya Terelie. Terelie adalah salah satu novelis terkenalnya Indonesia ya teman-teman. Pengantarnya, bukan melupakan yang jadi masalahnya, tapi menerima. Barang siapa yang bisa menerima, dia akan bisa melupakan. Hidup bahagia. Tapi jika dia tidak bisa menerima, dia tidak akan pernah bisa melupakan. Terelie. Nah teman-teman, kita lihat yang pertama, orientasi. Jadi kita akan mengulas novel Hujan karya Terelie ya teman-teman. Hujan merupakan novel karya Terelie yang bercerita mengenai keinginan seorang tokoh utama, yaitu Lail, yang berniat menghapus memori mengenai seseorang. Lail kemudian meminta bantuan Elijah. Lail memikirkan alasan kenapa dirinya harus menghapus memori itu, dan dia pun menceritakannya kepada Elijah. Tafsiran teman-teman berikutnya ya. Lail gadis 13 tahun menjadi yatim piatu karena bencana alam gempa bumi
dari Gunung Purba sehingga menyebabkan tsunami di belahan bumi lain. Di saat bencana tersebut, dia jadi bertemu dengan sosok laki bernama Esok yang menarik tas punggungnya sehingga dia tidak jadi tergelincir ke dalam lorong kereta bawah tanah. Keduanya kemudian terjebak dalam hubungan saling mengagumi selama pengungsian, di mana keduanya selalu bersama. Uniknya, keduanya mempunyai cara yang santun dalam menjaga hati, sehingga hubungan mereka terlihat tidak biasa. Jadi teman-teman, diawali dari orientasi tadi, itu pengenalannya dulu, kemudian tafsiran, itu sudah mulai masuk ke dalam cerita. Jadi secara garis besarnya seperti apa sih? Seperti apa yang mau disampaikan? Lanjut ya teman-teman, tafsiran. Tafsiran sudah ketika penulis sudah memasukkan pendapatnya, kayak gitu teman-teman. Maryam, sahabat setia Lail, mereka bertemu setelah masa pengungsian dan mereka pindah ke panti. Hubungan kedua sahabat ini sangat akrab. Maryam mengetahui bahwa hubungan Esok dan Lail lebih dari sekedar kekaguman biasa. Karakter Lail yang introvert membuatnya tidak marah ketika Maryam menggoda hubungan keduanya. Diceritakan bahwa bencana alam yang terjadi itu hanyalah permulaan. Kemudian setelah itu terjadi musim dingin yang berkepanjangan. Daerah subtropis pun tidak bisa turun salju, dan hal itu membuat pemerintah meluncurkan sebuah pesawat ulang-alik dengan upaya mengembalikan iklim ke keadaan semula. Namun ada efek jangka panjang yang harus diterima penduduk bumi. Nah, ini sudah sampai di tafsiran kayak gitu teman-teman. Sudah sampai penokohannya disoroti oleh pengulas atau presensi kayak gitu teman-teman. Terus alur ceritanya mulai diberi pendapat kayak gitu teman-teman. Berikutnya adalah evaluasi. Evaluasi itu nanti pada tahap berikutnya kayak itu teman-teman. Sudah dievaluasi bagaimana penilaiannya terhadap karya ini, bagus tidak, layak dibaca atau tidak. Mari kita baca. Novel Hujan ini ditampilkan dengan bahasa yang bisa menyihir para pembaca sehingga memaksa pembaca merasakan rasa tegar ketika ditimpa beberapa masalah, melangkah maju ketika ada masalah berat, dan memiliki pengharapan. Rindu bertemu pasangan dan berjumpa kembali setelah sekian lama tidak berjumpa. Seseorang yang sedang remaja atau sudah melewati masa ini mungkin akan tersenyum mengetahui tingkah Lail. Jadi teman-teman sudah sampai tahap evaluasi, itu berarti pengulas sudah menilai ya teman-teman ya. Rangkumannya teman-teman, novel Hujan memang tidak biasa. Tema yang diulas tidak seperti novel tema romantis kebanyakan. Bukan hanya membahas mengenai percintaan, tetapi juga terdapat beberapa hal ilmiah. Novel yang menceritakan tentang kepastian dari sebuah harapan, memuat tentang dikabulkannya sebuah doa. Tidak ada yang sia-sia dari berharap akan datangnya sesuatu yang baik. Jadi rangkuman keseluruhan, jadi apa sih yang mau dibawakan sama novel ini, yang mau disampaikan kepada pembaca? Salah satunya adalah tidak berhenti untuk berharap akan datangnya sesuatu yang baik. Jadi tidak hanya cinta romantis kayak itu teman-teman, tapi lebih dari itu, ada memasukkan fakta ilmiah, memasukkan nilai moral, nilai kebaikan hidup kayak gitu teman-teman. Nah, berarti secara tidak langsung pengulas menyampaikan bahwa novel ini layak dibaca karena mengandung banyak sisi yang bermanfaat bagi pembaca. Nah, teman-teman, jenis teks ulasan berdasarkan isinya bisa teks ulasan buku. Jadi teman-teman bisa mengulas buku, bisa mengulas film, bisa mengulas musik, bisa mengulas cerpen, bisa mengulas novel, puisi, dan juga teater. Teman-teman bisa membuka dari buku Marbi halaman 135 ya. Nah, ini referensi yang untuk menjelaskan teman-teman, yang kami pakai untuk menjelaskan. Nah, terima kasih teman-teman sudah menyimak. Tetap semangat ya, tetap jaga kesehatan. Semangat terus bersama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.